Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita sedang dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Roberto Simanjuntak dari GPIB Baskara di Surabaya yang akan membaca Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat edisi 30 Desember untuk pagi hari. Opa dan Oma sekalian, kita akan membaca Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 dan juga Renungan Sabda Bina Umat edisi 30 Desember 2024 pagi hari. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, di mana Engkau senantiasa memberikan hal-hal yang baik di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Engkau menuntun kami untuk boleh bersekutu di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, baik di dalam pembacaan Alkitab maupun di dalam pembacaan renungan Sabda Bina Umat pagi ini, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik untuk kemudian dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8 yang menyatakan, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Demikian pembacaan Alkitab. Adapun Sabda Bina Umat untuk pagi hari ini diberi judul Teguh Beriman. Immanuel Kant berpendapat bahwa penting bagi setiap orang untuk bertindak berdasarkan kewajiban moral yang jelas dan konsisten. Keputusan yang bertentangan hanya akan membawa ketidakpastian dan menyebabkan kebingungan moral. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan kesetiaan pada prinsip etis adalah hal penting dalam menjalani hidup yang bermoral. Yakobus mengajarkan pentingnya tidak mendua hati agar memiliki integritas. Bagi Yakobus, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang dan akan mengalami gangguan emosional dan spiritual. Untuk terhindar dari keraguan dalam pengambilan keputusan, seseorang perlu memiliki komitmen kuat terhadap keputusannya. Iman menurut Yakobus adalah, pertama, pondasi yang diperlukan untuk pertumbuhan spiritual kehidupan yang bermakna.
Kedua, komitmen moral dan spiritual yang mengarahkan tindakan seseorang. Penting bagi seseorang untuk tidak membiarkan dirinya dikuasai keraguan. Orang yang ragu-ragu sering berubah pikiran dan tindakan. Seseorang harus berusaha untuk memiliki keyakinan yang kuat dan tidak tergoyahkan, yang akan membimbingnya melalui badai kehidupan dengan tenang dan percaya diri. Pengajaran Yakobus memotivasi kita agar di tengah kehidupan yang penuh dilema dan ketidakpastian, kita tetap konsisten dalam iman melalui tindakan. Pengambilan keputusan yang bijaksana berdasarkan iman yang kokoh akan menghindarkan kita dari keraguan dalam menjalani hidup. Iman yang kokoh mengarahkan kehidupan pada keyakinan, sehingga kita dapat bertindak dengan penuh keberanian dan tidak mudah dipengaruhi oleh godaan serta pengajaran yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Saudara, latihlah diri untuk dapat mengendalikan diri. Sebab pengendalian diri menolong kita untuk dapat menahan diri dari keraguan yang mengganggu keputusan moral yang baik dan menolong kita untuk memiliki iman yang tak tergoyahkan serta menghasilkan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai moral ajaran Kristus. Demikian Sabda Bina Umat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi hari ini. Untuk itu kita naikkan syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan segera mengakhiri acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kami sungguh berterima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab dan juga renungan Sabda Bina Umat untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau terus memberi pengertian yang lebih luas, pengertian yang lebih dalam lagi akan renungan dan firman yang kami baca, sehingga kami memiliki kekuatan, bahkan juga memiliki pengharapan untuk terus mampu menjalani sisa kehidupan kami di tahun 2024 ini dan boleh memasuki tahun 2025 sesuai dengan perkenan Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Engkau terus memberkati program ini dan memberkati Dewan PKLU GPIB yang Engkau percayakan untuk mengelola kegiatan ini. Berkati pula setiap anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada dengan berbagai aktivitas di tengah keterbatasannya. Kalau ada yang lemah Engkau atau sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan.
yang bersedih Engkau berikan penghiburan, yang berkekurangan Engkau berikan kecukupan. Sekali lagi, seluruh anggota Pelkat PKLU GPIB di seluruh Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ya Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, sebagai kata penutup dalam acara ini saya menyampaikan terima kasih pada seluruh Opa Oma anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Kita juga pantas berterima kasih kepada Dewan PKLU yang mengelola acara ini, sehingga memungkinkan kita setiap pagi dan malam mengikuti acara ini setiap harinya. Terima kasih, dan izinkan saya atas nama Jemaat GPIB Bhaskara menyampaikan selamat Hari Natal 2024 dan selamat memasuki Tahun Baru 2025. Kiranya Tuhan tetap beserta kita, tetap sehat, dan tetap semangat. Solideo Gloria.